Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur. Saya adalah guru PAI SDN Ganderia Utara 03 sekaligus mahasiswa PPG LPTK Syarif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor mahasiswa saya 42500-15086. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025, saya membuat video pembelajaran dengan judul keberagaman sebagai sunatullah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan belajar agama sama Pak Guru. Sebelumnya Pak Guru mau tanya nih, siapa hari ini yang tidak hadir? Arkan. Ada Arkan? Iya, mungkin Arkan sedang sakit. Ya, kita doakan semoga Arkan cepat sembuh, ya, dan dapat mengikuti pembelajaran seperti kita, ya. Nah, kalian yang diberi kesehatan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kelancaran belajar kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga Allah beri kelancaran untuk hari ini. Ya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar, tapi kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, biar tambah cinta dengan Indonesia. Ya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Kita minggu lalu belajar apa, anak? Asmaul Husna. Sifat apa aja yang dapat diteladani dari Asmaul Husna? Kemarin ada 5. Ada yang masih ingat? Alif,
Iya, baik. Itu kemarin sudah. Untuk hari ini kita akan lanjutkan ke bab 3, yaitu tentang indahnya keberagaman. Untuk skemanya adalah keberagaman sebagai sunatullah. Ya, tenang, nanti kita saksikan video pembelajaran terlebih dahulu biar kalian punya sedikit gambaran seperti apa sih keragaman itu, apa aja sih, terutama di Indonesia ini, ya, sebuah negara yang sangat besar, ya, memiliki ratusan budaya. Mari kita saksikan video tentang keberagaman, ya. Video tadi, ternyata Indonesia itu sangat kaya dengan budaya. Ya, ada suku Batak tadi, ya, ada Sunda. Begitu juga dengan agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Katolik, ya. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu harus disikapi dengan sifat apa? Toleransi. Apa sih toleransi, anak-anak? Saling menghargai, pinter, ya. Jadi kita harus saling menghargai agar terciptanya kedamaian di Indonesia. Tidak boleh dalam satu negara ini misalkan merasa bahwa suku ini lebih daripada suku ini, ya. Baik. Ini Pak Guru sudah siapkan poin-poinnya, ya. Anak-anak, kita saksikan untuk materinya adalah keberagaman sebagai sunatullah. Nah, tadi Pak Guru sama kalian sudah lihat, inilah yang disebut keberagaman, ya. Jadi ada berapa nih agama-agama Indonesia? Ini semua diakui oleh negara Indonesia. Agama ini misalkan ada yang orang tuanya Islam, tapi anaknya bukan Islam, mereka nggak usah ribut, karena agama itu sifatnya keyakinan. Ya, coba Pak Guru mau tanya, ini agama apa nih yang pakai baju begini nih? Ada agama Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, ya. Ini semuanya diakui secara sah, dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga ada suku bangsa, ada Ambon, ada Batak, ada Jawa, ya. Terus ada Dayak nih, pakaian yang begini nih. Dan masih banyak lagi budaya yang ada di Indonesia. Ini semua sesuai dengan sunatullah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya, Allah menyatakan bahwa perbedaan yang ada di Indonesia atau di dunia ini adalah sebuah keniscayaan atau sunatullah. Siapa yang bisa baca? Ya, Pak Guru bacakan boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pintar anak Pak Guru pada bisa ngaji. Apa sih artinya? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Jadi bukan bangsa Indonesia doang di dunia ini, ya. Ada Amerika, Australia, apalagi Thailand, Vietnam, Brazil, India, Jepang, Argentina, Portugal, Spanyol, Korea Selatan, dan lain-lain. Ini
kata Allah, kita diciptakan sengaja berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di Indonesia tadi ada 34 provinsi, sukunya banyak. Kadang-kadang dalam satu provinsi aja bisa macam-macam bahasanya. Bahkan bisa ratusan di Indonesia itu bahasa itu, mungkin ribuan. Ya kalau dari Sabang sampai Merauke. Nah, supaya apa? Nah, kita diciptakan berbangsa dan bersuku oleh Allah. Saling mengenal, pinter, ya, saling mengenal. Coba Pak Guru mau tanya, di sini ada nggak yang orang Sunda? Ayah orang Sunda, ya. Ada orang Betawi nggak? Nih, Betawi nih, Betawi, Jakarta. Ada orang Jawa nggak? Wih, mayoritas Jawa di sini ya. Kita semua datang dari suku yang berbeda, ya. Tapi kita datang ke sekolah ini dengan semangat persatuan. Kita berjuang mempertahankan Indonesia, ya, lebih baik Indonesia di masa depan, ya. Dengan suku yang beragam ini kita tidak pernah saling menjatuhkan. Kita berkolaborasi, bekerja sama, juga bertoleransi. Kalau ada orang dari suku tersebut pakaiannya rada aneh mungkin dari suku kita, atau suku kita mungkin terlihat lebih aneh dari suku lain. Nah, itu semua salah satu kekayaan apa? Kekayaan bangsa. Kita kaya, ya nah? Bangsa kita sangat kaya. Jadi kata Allah tadi, kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu, ya, di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Ya, di antara kita. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha mengenal. Jadi enggak ada istilahnya suku Jawa misalkan paling religius, enggak. Kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah menciptakan suku-suku adalah agar kita saling mengenal. Jadi kita tahu, oh budaya Batak kayak gini loh, oh budaya Sunda kayak gini loh, ya. Kalau di semuanya disamakan, otomatis kita nggak tahu budaya lain kayak apa. Dengan adanya keberagaman ini kita jadi tambah kaya pengetahuan, bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, ini dia bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Ya, ada keragaman suku dan keyakinan. Nggak bisa misalkan dipaksakan orang untuk meluk agama satu agama, nggak bisa. Karena sifatnya keyakinan. Nggak ada paksaan, orang meluk agama itu bebas. Yang kedua adalah suku dan budaya. Setiap daerah sukunya macam-macam. Ya, misalkan di Indonesia aja nih, di Pulau Jawa ada orang Sunda, oh ya. Kemudian ada suku Baduy, suku Jawa, Betawi, dan lain-lain, ya. Kemudian bahasa, ya, bahasa tuh ada bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, ya. Nah, kemudian adat istiadat, ya. Setiap suku itu punya kebiasaan, entah secara ritualnya beda, ya. Itu merupakan adat istiadat kekayaan dalam suku tersebut. Yang berikutnya adalah potensi dan bakat individu juga termasuk keberagaman. Ini kita nih di sini ada yang bakatnya jadi pelukis, ada yang bakatnya jadi ustadz, bakatnya jadi guru, mungkin ada yang mau jadi dokter, betul nggak? Coba ada nggak cita-citanya yang jadi dokter? Ada. Yang jadi guru? Ada. Yang jadi pilot? Wah, susah nih, takut ketinggian nih. Nah, ada yang profesinya jadi Pak Ustadz. Ya, jadi profesi orang itu, ya, minat orang itu atau potensi orang itu juga berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan. Baik, berikutnya dalam surah Al-Quran Allah mewahyukan surat ini. Ini adalah kunci untuk menjaga Indonesia tetap utuh. Apa itu, Pak? Yaitu surat Al-Kafirun. Ya, jadi surat ini mengajarkan kita untuk saling toleransi.
Ya, kuliah ayuhal kafirun, ya. La a'budu mata wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badu wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum. Jadi pesan yang ada dalam surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk toleransi, saling menghargai. Bagimu agamamu, bagiku agama. Iya, jadi kita nggak bisa maksa orang harus meluk agama kita. Ya, paham ya? Jadi yang penting berbeda agama tapi tetap bineka tunggal, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, yaitu menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sudah paham anak? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita langsung latihan yuk. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Kalau kalian sudah memahami tentang keberagaman, ya, fungsinya toleransi, ya. Nah, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Jadi kalau mau Indonesia ini damai, kita belajar menerima perbedaan. Ya, nggak boleh saling bully, mencela. Tidak boleh menganggap bahwa dia sungguhnya yang paling-paling. Nah, misalkan paling hebat, paling super, nggak boleh. Kita semuanya sama. Kata Allah tadi yang paling bertakwa adalah ya yang Allah paling sayangi. Baik. Itu untuk materinya. Jadi kesimpulannya apa, Nana? Siapa yang mau menyimpulkan dari video ini? Kira-kira keberagaman itu seperti apa? Keberagaman adalah perbedaan dalam suatu daerah. Gini, boleh komentar, boleh menyimpulkan, yang lain kelompok lain juga boleh. Sini, ini Kim. Jadi setelah lihat video tadi macam-macam suku dan bangsa, menurut Kim itu perbedaan itu seperti apa ya? Perbedaan Jadi perbedaan itu seperti apa? perbedaan tuh seperti keberagaman yang ada di daerah, misalnya yang di satu daerah agamanya mayoritas apa, satunya lagi apa, itu keberagaman suatu daerah. Ayo kita kasih tepuk tangan dong. Jadi menurut Kim, keberagaman itu adalah satu kekayaan yang ada di suatu daerah. Kesimpulannya tadi, baik agamanya, baik budayanya, ya. Jadi menurut Kim, keberagaman itu adalah merupakan sebuah kekayaan yang ada di suatu daerah. Ya, tadi misalkan di satu pulau ada banyak suku, bahasa, agama, apalagi yang bertempat tinggal di kota besar seperti Jakarta. Ya, itu dengan tetangga sebelah aja beda agama. Dengan tetangga sebelah aja budayanya beda. Karena datang dari berbagai daerah dengan ciri khas masing-masing. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk materi ini. Ada lagi nggak yang mau kasih kesimpulan kira-kira keberagaman apa aja sih yang ada di Indonesia yang kalian tahu? Tadi ada, ayo. Keberagaman apa aja? Coba sebutkan. Agama, suku, apa? Budaya, bahasa, apa? Adatnya juga beda-beda. Termasuk yang jangan sampai lupa adalah potensi setiap orang juga berbeda. Oke, baik anak-anak. Karena sudah paham, coba Pak Guru tes nih. Silakan kerjakan tugas kelompok sesuai yang tadi kita saksikan. Ada suku apa aja, agama apa aja, ada Bhinneka Tunggal Ika juga apa. Baik, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan maju presentasi walaupun berapa menit, ya.
Oke, baiklah anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita saksikan video pembelajaran tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, kalian siap menyaksikan? Ya. Oke, kita saksikan videonya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia. Oke baik, waktunya habis. Ya. Silakan kita mulai dari kelompok I. Kelompok satu silakan berdiri. Siapa yang mau berbicara? Ya, silakan Kim. Yang lainnya menemani ya. Kita dengarkan pemaparan dari rekan-rekan kita kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa itu sunatullah? Jawabannya adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, agama apa yang ada di Indonesia? Ada Islam, Kristen, Hindu, Kristen Katolik, Buddha, Konghucu. Terus apa makna lakum dinukum waliyadin? Yaitu mengajarkan tentang toleransi, yaitu menghargai dengan perbedaan orang lain. Lalu ada apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu yang terakhir ada suku yang ada di Indonesia. Ada suku Betawi, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Jawa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 presentasinya cakep. Oke, baiklah anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita saksikan video pembelajaran tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ya,
Kalian siap menyaksikan? Oke, kita saksikan videonya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Jadi sambil nunggu ya, nah, sambil nunggu teman kita, ya, Pak Mansur memberi penekanan lagi untuk toleransi ya, nah, karena toleransi ini sangat penting. Tapi toleransi itu yang seperti apa kalian harus tahu, ya. Toleransi beragama itu bukan berarti kalian ikut-ikutan. Misalkan kalian Muslim ikut merayakan agama lain, bukan. Jadi pengertian toleransi itu kalian memberi kebebasan menghargai agama lain untuk merayakan misalkan hari besarnya. Jadi bukan pengertian toleransi itu nanti kalian ikut-ikutan, bukan. Tapi memberikan kebebasan. Silakan yang mau melaksanakan misalkan perayaan tersebut gitu, ya. Toleransi diperbolehkan dalam urusan atau dalam maslahat sosial, kerjasama, gotong royong, misalkan menjenguk teman kita yang sedang sakit walaupun beda agama. Yang tidak boleh itu kalian toleransi adalah mencampur adukan agama, ya. Jadi Pak Mansur memberi penekanan, jangan sampai kalian kebablasan mengartikan toleransi. Dah, oke, selesai. Sini kumpulkan. Baik, selesai untuk asesmennya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Oke, baiklah anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita saksikan video pembelajaran tentang keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Kalian siap menyaksikan? Oke, kita saksikan videonya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara,
Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung